Begitu bebas saya masih make, Iya. saya sempet dagang sabu sama inek saya dagang, saya karena ketangkep di Jakarta saya ketangkep enak banget. Mungkin kalau saya bisa menomorduakan Tuhan, nomor satunya narkoba buat hidup saya. Kalau dihitung sampai tahun 2019 yang terakhir itu saya 5 kali ketangkap masuk penjara. Wah, jangan-jangan kalau Mas dateng nih pasti ada yang hilang. Karena ciri-ciri seorang yang pakai putau, saya identik dengan putau, tiba-tiba, dan saya nggak nutupin, namanya orang narkoba itu berbohong pasti, nipu pasti, maling pasti, termasuk saya ya kan. Inek, sabu, ganja, kalau ganja sempat edik ya kan. Iya. Putau. Waktu ada kerusuhan demo itu ya kan, ada orang di depan saya tuh lagi pada make. Saya masih ngeliatin, apa itu pakai botol. Saya berusaha nanya buat Aibon, kopi sama Autran, belandarin, pernah jadi kurir, ada nulis buku sih saya. Jadi stigma itu, ini bahasa saya, label negatif predikat akibat lakukan kita kemarin. Kayak diem-diem sampai saya make di rumah itu udah kayak Texas, nguntik sambil nonton di rumah. Jadi yang begitu selesai spesimen taruh jarum suntik sembara, saya 10 tahun pakai putau, ada oleh-oleh nih dari si putau nih kan, saya jadi ada penyakit HIV. Tapi oke, perkenalkan, nama saya Mahes. Usia saya sekarang 37 tahun. Lahir di Jogja, lama di Jakarta, cuma posisi sekarang saya lagi di tempat rehabilitasi, lagi jalani pemulihan. Karena basic latar belakang saya pecandu. Awal kenal dengan narkoba dan barang sejenisnya itu pertama itu nyoba kapan? Kalau ditanya pertamanya sih lebih tepatnya kurang jelas, tapi awal dari saya pakai itu tahun 97 atau 98 di saat ada demo yang besar-besarnya, masih SMP, SD hampir SMP. SMP udah kenal sama itu. Iya. Nah, untuk jenis narkobanya nih, Iya. dulu apa tuh? Kalau ditanya jenis narkoba pertama kali yang dicoba sampai terakhir ya, kalau saya bisa cerita, dari pertama itu saya coba yang namanya sabu. Dari sabu itu saya coba lagi yang namanya putau. Dari putau, ganja saya edik. Dari ganja itu semakin kesini setelah ganja kenal, ada yang kalau kita bahasa untuk anak-anak sekarang tuh beberapa dimensi, campur-campur obat, minum ganja, inek. Cuma saya aktif di putau itu kurang lebih 10 tahun. 10 tahun. Ya, saya penasun, pemulihan narkoba suntik ya, 10 tahun. Itu waktu zaman sekolah itu udah kenal sama narkoba? Kalau masih zaman sekolahnya itu, saya jadi begitu pas ketemu orang, di saat pertama kali itu, saya mungkin lebih spesifiknya ke putau ya. Jadi di saat ketemu teman itu, saya bilang, bro, tolong suntikin, karena saya belum ngerti ya kan. Tapi kan semakin kesini semakin pinter kita ya kan, suntik sendiri, beli sendiri, apa itu sih kan. Kalau udah tahu channelnya kemana? Iya, kalau ditanya lagi, sampai kopi sama autan pernah coba sekali seumur hidup. Lem Aibon. Aibon pernah? Aibon pernah coba. Bukan pernah coba sih, sempet nyandu cuma berapa bulan gitu. Itu sih. Akhirnya yang terakhir itu kesini-sininya sabu, itu aja sih. Untuk narkoba berarti sabu ya? Yang paling nyandu banget? Putau 10 Putau. tahun. Itu sih. Tapi kalau tanya jenis narkoba selama hidup, ya mungkin hampir semua yang zaman dulunya ngetren sih pernah coba. Inek, sabu, ganja, kalau ganja sempat edik ya kan. Ya. Putau. Kalau yang kelas-kelas mungkin yang menengah ke bawah deh, obat, Aibon, kopi sama autan, itu sih, itu yang pernah dicobain. Berarti pertama nyoba dapat dari mana tuh Bang barang tersebut?
Yang pasti kalau misalnya ditanya dapat dari mana, lingkungan, pergaulan itu sih. Jadi kalau diceritain itu semua orang pasti kan nggak apa-apa ya saya cerita ya. Iya. Pasti gini, ditanya semua orang awalnya keluarganya harmonis, pasti orang tua saya juga sayang sama saya. Cuma dalam tengah-tengah perjalanan tuh ibu saya pergi gitu aja. Jadi tahun 26 Mei, tanggal 26 Mei 97 ibu saya pergi, nggak balik. Saya nggak tahu kabarnya gimana ya kan. Itu sih pergi ibu. Akhirnya saya kena pergaulan di daerah rumah saya. Di saat waktu ada kerusuhan demo itu ya kan, ada orang di depan saya tuh lagi pada make. Saya masih ngeliatin, kok apa itu pakai botol. Saya berusaha nanya apa itu segala macam, tapi saya belum coba. Dan akhirnya ada satu orang, mungkin saya nggak mention nama ya, tapi orangnya udah meninggal sih sekarang. Orangnya itu udah meninggal, jadi dia ngajakin saya dengan harga kalau nggak salah 25.000 zaman dulu tahun 97 gitu. Di saat make ketemulah sama dari 1 jadi 3 jadi 6, jadi jaringan bentuknya ya kan. Karena bergaul nongkrong di mana ya kan. Itu sih karena cara dulu pemikiran saya itu alat pergaulan itu narkoba, dimana kita bisa jadi satu dalam hal narkoba. Di situ ada pergaulan baru. Itu sih Ada kebersamaan yang ada kebersamaan. narkoba. Iya. Nah, terus hal yang dirasakan saat pertama mengkonsumsi barang tersebut? Yang pasti kalau misalnya pas dicobain pertama nggak enak. Pertama nggak enak kalau ditanya. Pertanyaannya pertama waktu nyobain nggak enak. Ya. Tapi semakin kesini semakin enak banget aja. Enak banget. Sampai nyandu dan pernah jadi BD juga gitu. Pernah ngebandarin, pernah jadi kurir. Ya intinya kalau misalnya saya ngomong posisi sebagai saya yang dulu ya kan, itu enak banget. Mungkin kalau saya bisa menomorduakan tuh nomor satunya narkoba buat hidup saya, itu aja sih. Itu Kira-kira berapa tahun terjebak dalam situasi tersebut? kurang lebih 20 tahun dalam Dari tahun kira-kira 97 98 sampai terakhir itu tahun 2000-an 2001 itu sih dalam segala jenis narkoba. Semua berarti udah stop di tahun 2001 semenjak saya ada di rehab ini sih, semenjak ada di Bandung, daerah Bandung itu. udah stop. Alkohol masih. Pernah punya kejadian apa saat dulu lagi asik-asiknya mengkonsumsi narkoba dan sejenisnya? Jadi nggak apa-apa ya, maksudnya gini, saya cerita gini juga siapapun yang denger juga maksudnya buat edukasi juga sih ya kan. Gini, dari pertama kali saya make enak banget, nyaman banget, punya dunia sendiri ya. Di saat make kita terlena terkadang, nggak keurus hidup kita ya kan. Tiba-tiba kita ketemu pergaulan dan kita nggak bisa memilah teman itu rambut boleh sama hitam. Dan tiba-tiba saya dijebak lah sama orang sampai saya ketangkep di penjara. Tapi penjara nggak buat saya berubah. Penjara buat saya berubah cuma sebatas di mulut doang. Yang bilang sama orang tua janji nggak pakai lagi kan. Begitu bebas, bulan pertama bulan kedua masih ada rasa trauma di saat mau bergaul lagi kan. Tapi bulan ketiga bulan keempat tuh los lagi kan, pakai lagi, ketangkep lagi kan. Kalau dihitung sampai tahun 2019 ya terakhir itu saya 5 kali ketangkep masuk penjara. Jadi 2005, 2006, 2008, 2011 dan terakhir 2016. Yang lama itu saya 2011 sampai 2015 baru bebas. Tapi selama di penjara itu ada kejadian apa gitu Bang? Jadi kalau misalnya di penjara itu ini sih kalau saya ngomong posisi saya sebagai sekarang ya, ternyata buat saya
bukan cuma rumor atau apa, ternyata buat saya pribadi ya kan, di penjara itu nggak buat saya berhenti. Bahkan orang yang cuma karena apes ketangkepnya, bukan karena emang dia bawa barang banyak atau apa, cuma karena diajak-ajak tiba-tiba apes ketangkep ya, begitu keluar dari penjara bisa jadi bandar ya, karena lingkungannya benar-benar ekstrim, benar-benar frontal di sana ya. Itu sih, jadi kita nggak kaget. Untuk saya pribadi sih nggak kaget yang namanya make ngeliat barang banyak apa segala macem, dan di penjara tuh lebih harganya lebih tercapai sama mereka, sama kita lah. Itu sih ya. Itu doang. 2005 saya kena setahun 3 bulan, dapat remisi bebas. 2006 nya ketangkep 8 bulan, 2008 nya itu saya 5 bulan, 2011 nya itu 4 tahun subsidi 4 bulan, saya jalanin 3 tahun 9 bulan karena remisi. 2016 nya saya putus 4 tahun 1 bulan, bebas 2019. Berarti udah stop ya dari situ atau nggak? Masih begitu bebas sih masih make ya. Saya masih make, saya sempat dagang sabu sama inek saya dagang. Karena ketangkep di Jakarta, saya ketangkep, akhirnya saya karena nggak ada barang bukti kan, cuma urin doang, saya dibawa ke salah satu tempat rehab lah di sana seminggu. Berarti kan memang saya direhab itu bukan kemauan saya ya kan, tapi kan karena ketangkep ya kan, karena paksaan lah ya kan, karena ada urusan hukum itu sih. Jadi memang dari hati itu emang belum niat ya kan. Seminggu itu saya keluar, saya masih main lagi, saya masih pakai aktif tiap hari sampai saya punya keluarga, kakak perempuan ya kan. Mungkin kakak saya berpikir gini, kok gue punya adik kok nggak berubah ya kan, malah tambah gila segala macem. Satu hari saya lagi tinggal di Jakarta, kakak saya jemput saya dipaksa masuk rehab di daerah Jakarta 8 bulan. Ternyata rehab itu saya masih ada aneh-anehnya, masih alkohol, masih positif ya kan. Akhirnya saya dialihkan ke Bandung. Di saat di Bandung ini baru kalau sekarang saya pakai bahasa rehab ya. Di saat di Bandung ini baru yang namanya open minded kebuka ya kan. Oh ternyata yang namanya narkoba itu enak banget. Akibatnya nggak enak. Karena dampaknya itu ke saya apa? Kalau saya cerita sedikit, saya share sedikit tentang keluarga saya. Mungkin gini, saya itu zaman make itu saya hidup luntang-lantung di jalan karena saya nggak boleh pulang ke rumah. Di saat saya pulang ke rumah tuh udah digembok karena apa? Stigmanya kenceng. Wah jangan-jangan kalau Mas dateng nih pasti ada yang hilang. Karena ciri-ciri seorang yang pakai putau, saya identik dengan putau, tiba-tiba, dan saya nggak nutupin namanya orang narkoba itu berbohong pasti, nipu pasti, maling pasti, termasuk saya ya kan. Jadi di saat saya ada di rumah tuh orang rumah tuh was-was, wah ntar apa nih yang hilang, dan itu emang benar. TV tabung gas saya maksudnya saya bukan kata orang, ini saya alami. Sebenarnya kalau ditanya stigma itu contoh seperti kayak gini, saya bergaul ke tempat si bro ya kan, kita ada 3 orang di sini, saya kayak main ke tempat bro kan belum kenal saya ya kan. Ada teman saya yang di sini ngomong, bro si Maes maling, padahal saya nggak ngapa-ngapain ya kan. Enggak, dia ngapa-ngapain, 2 hari dia ngomong bro Maes maling dia. Tapi di saat dia ngomong hari ke-30, hari ke-40, gimana sih bro? Pasti akan waspada sama saya, bener gak? Yeah. Itu yang namanya stigma. Jadi kebetulan kalau di sini saya ada nulis buku sih saya. Jadi stigma itu, ini bahasa saya, label negatif predikat akibat kelakuan kita kemarin. Itu aja sih. Oke, berarti tahun masuk ke panti rehabilitasi ini Di mana nih? di Bandung. Di Bandung Ya. 2021. Tahun 2001. Bulan April apa Mei gitu saya lupa. Kalau di Jakarta pasti Jakarta. 2020. 2020. Faktor utama penyebab abangnya bisa terjebak ke dalam hal seperti ini. Kalau ditanya
Kalau ditanya gini, kalau saya sering ngobrol, maksudnya saya paling sering, saya senang tuh berbagi cerita ya kan. Katanya faktornya apa sih bro, lo bisa pakai ini? Saya bilang kasih sayang orang tua yang berlebihan. Itu sih. Terkadang ada orang bilang gini, kok kasih sayang orang tua yang berlebihan? Karena gini, di saat ada orang tua sayang sama kita, tiba-tiba sama ibu atau bapak kita minta duit dong buat ini, minta duit dong buat ini. Terkadang tuh orang tua nggak pakai akal ya kan, main kasih ya kan, tiba-tiba dia salah jalan. Ini apa, beli celana dong, beli baju ya kan, kasih duit, ternyata salah jalan. Orang tuanya ini gua kasih duit untuk beli baju, beli celana ya kan, padahal buat salah jalan. Sebenarnya sih itu ya kan. Kalau saya bilang ya, kalau dari saya, karena ini yang saya alamin, jadi saya manfaatin orang tua. Pak bagi duit dong begini, saya jalan, saya beli, saya pakai diem-diem. Dari saya pakai diem-diem sampai saya pakai di rumah itu udah kayak Texas, sambil nonton di rumah. Jadi yang begitu selesai pasar taruh jarum suntik sembarangan, itu aja sih. Nah, mungkin menurut pengalaman pribadi abang nih, kerugian apa saja yang berdampak setelah mengkonsumsi narkoba jenis sejenis? Kalau ditanya kerugian itu, saya ngomong semuanya kena. Yang pasti ini yang saya alamin, stigma dari keluarga, stigma dari sosial, apalagi di saat keluar penjara. Hati-hati dia baru keluar penjara, itu yang sering orang bilang kan, stigma, kepercayaan hilang yang pasti. Di saat ditanya kerugiannya, stigma, dan saya nggak nutup kemungkinan karena saya 10 tahun pakai putau, ada oleh-oleh nih dari si putau nih kan, saya jadi ada penyakit HIV. Tapi gini, di saat HIV saya masih beruntungnya, saya masih sempat berobat. Sampai sekarang saya minum obat setiap hari rutin. Kalau misalnya ditanya sekarang ke depannya gimana, kebetulan saya orang yang mau belajar tentang adiksi, orang yang mau belajar tentang masa lalu saya ya kan, dan saya juga mau belajar tentang HIV. Jadi maksud gini, saya mendalami bidang itu sih. Jadi saya cinta sama sesuatu yang berbau narkoba, tapi bukan buat make ya kan, itu sih. Terus tadi nih bang, Ya, pesan-pesan untuk rekan-rekan di luar sana yang masih mengkonsumsi ataupun belum pernah nyoba sekalipun narkoba, agar bisa berhenti dan tidak mencobanya lagi. kalau pesan-pesan untuk orang yang belum make sih, jangan dicoba. Yang pasti di saat kita mau make itu, seenggaknya kita lebih berpikir pakai akal sehat begini. Di saat kita cuma iseng mau coba 1 kali, 2 kali, di situ ada kata hari apes nggak ada di kalender. Di saat ketangkep akan nyusahin orang terdekat kita, salah satunya keluarga, itu sih ya kan. Kalau untuk orang yang udah pulih atau misalnya lagi dalam pemulihan, saya cuma bilang gini, namanya pemulihan itu kita jatuh wajar, proses dari pemulihan. Tapi minimal di saat kita jatuh, kita tahu cara bangkitnya. Jangan sampai di saat kita jatuh, kita terpuruk, nggak bisa bangun. Itu aja sih. Pesan dari saya, say no to drugs.